Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Balaati dengan NIM 1967201024. Saya mahasiswa angkatan 2019 program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan bawakan materi dari mata kuliah Sosiologi Politik, yaitu tentang konsep sumber daya, konsep kekuasaan, dan konsep wewenang. Merupakan konsep yang dapat dilihat oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dalam penguasaan sesuatu. Analisa bahwa sumber daya merupakan konsep paling dominan dari ketiga konsep tersebut. Saya akan jelaskan tentang konsep sumber daya terlebih dahulu. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal atau selalu tetap. Kemudian, pandangan terhadap sumber daya. Satu yaitu pandangan konservatif atau pesimis atau perspektif. Malthusian, sumber daya harus dimanfaatkan secara hati-hati karena ada faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Pandangan eksploitatif atau perspektif Ricardian, sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan yang akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Keterbatasan suplai SDA dapat disubstitusi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Jika SDA langka akan menimbulkan pencarian substitusi dan daur ulang. Kemudian apa itu konsep kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain yang satu, getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. 2. Menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. 3. Kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. 4. Kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian konsep wewenang. Sumber kewenangan dapat dilihat pada konstitusi setiap negara yang memberi suatu legitimasi kepada badan-badan publik untuk dapat melakukan fungsinya. Kesimpulan, konsep sumber daya merupakan konsep paling dominan di antara konsep kekuasaan dan konsep wewenang. Dikarenakan semua konsep lain akan berjalan apabila konsep sumber daya yang terpenuhi. Tanpa sumber daya, konsep lain tidak akan terrealisasikan, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Itu adalah bagian terpenting yang tidak didapat di konsep lain dan sangat berpengaruh bagi berjalannya suatu kekuasaan atau wewenang, terutama sumber daya manusia. Ini adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sekian presentasi singkat saya, semoga bermanfaat. Mari bergabung bersama kami di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Terima kasih.